wabarakatuh dan selamat siang kembali lagi dengan Adinda Rahmadani di acara Bisik Bincang Asik. Nah, hari ini Dinda lagi-lagi nggak sendirian nih teman-teman. Nah, Dinda kedatangan seorang bintang tamu, pasti kalian sudah kenal nih. Dia adalah seorang konten kreator dan brand ambassador Sendal Jepit. Siapa itu? Ini adalah Bang Boleng. Yeay, kita selalu dulu dong. Oke, Bang Boleng, apa kabar nih Bang Boleng? Alhamdulillah baik. Kita langsung lihat langsung nih. Selebgram, konten kreator bisa disebut semuanya Bang ya? Jangan bilang saya selebgram. Ada teman saya itu bilang saya public speaker. Oh, ya. Oke, lebih elit Bang ya? Ya, lebih elit sedikit. Oke Bang Boleng, Bang. Kami penasaran nih, itu Boleng itu memang nama asli atau panggilan? Atau penciptaan konten? Lain, kalau untuk konten lain juga. Kalau dibilang nama asli, ya nama asli juga. Karena memang dari kecil tuh nama saya Boleng dipanggil di kalangan keluarga. Dan diangkatlah sebagai si Boleng nih untuk di dunia kreator. Tapi gitu. Nama aslinya siapa nih Bang? Nama aslinya saya Rusman. Ini eksklusif nggak di sini Bang? Dikasih tahu. Nggak apa-apa saya kasih tahu, saya buka di sini. Followers nggak ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Namanya Bang Boleng adalah Rusman. Rusman, ya. Oh, Rusman. Ya. Di Facebook juga masih nama saya Rusman. Rusman, ini kan saya ya. upload foto-foto lama nih Bang, di Facebook. Saya nggak pakai nama si Boleng untuk Facebook. Cuman di Instagram aja. Iya benar. Karena lebih terkenal di Instagram kan daripada di Facebook. Ya. Kan selebgram Bang. Ya. Bukan seleb Facebook. Selebgram. Lalu kan abang ini konten kreator Bang, benar kan? Ini bisa sebut konten kreator. Ya, kan, bisa dibilang begitu. Oke, itu kenapa abang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator sampai hari ini? Memutuskan jadi konten kreator. Iya. Awalnya coba-coba juga. Nggak sengaja sih masuk ke dunia ini. Dulu kan saya tuh ada di manajemen yang lalu lah. Manajemen saya yang dulu, saya main di belakang layar sebagai pratinjau lapangan gitu nah di lokasi. Kebetulan waktu itu talentnya nggak ada. Talent untuk yang main sama partner saya yang dulu nggak hadir, berhalangan kan. Jadi kata salah satu tim di situ, coba kamu aja yang main. Nah, mainlah saya di situ dengan apa yang saya bisa nih kan, saya tampilkan lah di situ. Main. Akhirnya disuka dan diminta lagi ditampilkan. Nah dari situlah mulailah keluar si Boleng tuh. Tapi enggak di konten saya, belum. Saya masih di kontennya teman kemarin tuh, di partnernya situ. Lalu Itu sih. kemudian awal mula abang memutuskan untuk ya udah deh buat konten sendiri gitu. Itu awal mulanya berapa bulan yang lalu sih, baru mulai untuk konten sendiri. Sekitar setengah tahunan gitulah. Tapi followersnya sudah banyak ya Bang ya? Kalau dibilang followersnya banyak, proses sih. Karena saya setengah mati juga untuk konten pribadi, untuk mencapai followers banyak tuh, butuh perjalanan panjang juga. Dan menurut saya belum puas dengan pencapaian saya sekarang. Masih harus terus menggali dan belajar terus. Sampai diangkat jadi brand ambassador Sendal Jepit. Ya, Sendal Jepit itu. Sebetulnya saya sih yang buat itu. Dan karena nggak ada sih yang mau ngambil saya jadi brand. Jadi saya bikin sendiri. Jadi akhirnya buat sendiri. Beda sama kreator yang lain kan. Mungkin ada yang jadi brand produk kecantikan atau produk saya nggak ada belum. Jadi bikin sendiri. Ya tapi gitu. kalau kamu lihat nih kan, Dinda deh ngeliat abang kan kayak sudah ya selebgram, konten kreator yang udah banyak fansnya ceritanya gitu kan Bang kan. Nah itu dan juga abang banyak collab. Ya. Dengan teman-teman seperti si Ujang, si Kumis, dan lain sebagainya, si Daeng, Betul. si Banggol. Itu gimana Bang awal mulanya bisa kenal dengan mereka dan memutuskan untuk collab? Nah kalau cerita awalnya tuh dari Ujang tuh sebetulnya jatuhnya bukan collab. Karena kami memang partner dulu. Di mana ada Ujang di situ ada Boleng. Dan itu wajib. Dan kami dulu kan sempat bikin bukan salah satu sih, kayak semacam manajemen gitu nah. Jadi di mana ada tampilnya Ujang di situ ada Boleng. Baik itu di depan layar maupun di belakang layar. Contoh kayak ada panggilan jadi bintang tamu di tempat lain semacam kemarin kayak di Ponles, terus ada di Animo apa segala macam gitu kan. Pasti sepaket. Karena memang orang taunya tuh Boleng dan Ujang. Nah, karena Ujang nih kemarin ada proyekan sendiri dan saya keluar dari manajemen, mencoba berdikari menjadi sendiri dan dirangkul sama teman-teman kreator lah. Contoh seperti Kumis, Banggor, Daeng. Nah, situ saya sama belajar. Ya, jatuhnya collab. Ya, hitung-hitung menyelam sambil minum air gitu nah. Iya. Nah, diasah-asah terus kayak gitu. Iya, tapi tujuannya abang memutuskan buat konten itu apa sih Bang? Tujuannya sendiri kalau saya pribadi kepuasan.
kepuasan, hobi, dan senang di situ di dunia itu. Itu sih tujuan saya. Tujuannya Nah, yang lebih pentingnya itu bisa menghadirkan hiburan buat orang ketawa. Yang lainnya itu bonus. Yang lainnya Kayak followers apa segala macam, ada kayak semacam endorse walaupun nggak pernah dapat endorse kan. Nggak dikit. Ya, tapi ya itu bonus lah kalau menurut saya. Tapi kan Dina juga ada tuh saking Instagramnya abang. Abang tuh ada membawa konten yang bergenre komedi sosial juga, ada menyinggung sedikit ya bang ya. Seperti konten iko-iko yang baru saja booming juga. Dan kemarin itu saya ada lihat abang juga sedikit berpolitik dengan dengan battle videonya dengan Ibu Puan Maharani. Saya sudah tahu sampai bawah bang. Nah itu gimana bang? Abang akhirnya memutuskan untuk memilih genre itu sebagai konten abang. Kalau genre saya memang komedi. Beda sama label teman-teman tuh di Instagram, mungkin ada yang jatuhnya ke konten kreator video. Tapi kalau saya real komedi. Karena menurut saya kalau komedi itu bebas, nggak ada arahnya. Dia mau ke arah politik, menyinggung politik, oke. Dia mau menyinggung macam-macam lah, sosial apa segala macam, dia bisa masuk. Tapi dengan bawaan komedi. Contoh yang seperti kemarin tuh, yang genrenya yang kita bilang seperti Puan Maharani kan. Iya benar. Ya, singgung-singgungnya melalui begitu, bisa penyampaiannya. Dan orang sudah dapat sih. Oh, jadi menyinggung si ini kan yang lagi viralnya kayak gini. Oh ya, dapat. Gitu aja sih kalau menurut saya. Iya, tapi kita memang lebih senang kalau dicampur dengan komedi Ya, sih bang. orang bisa terimanya kan, terima lebih luas kayak gitu. Kalau kita lebih serius tuh kan orang macam-macam lah tujuan, Iya, tapi kalau lebih dibawa ke humor kan lebih enak gitu. Ya kalau serius nanti ada tukang bakso lewat. Nah, itu yang lain lagi. ditakutkan. Tiba-tiba hilang nama si Boleng nih. Mana si Boleng nih kan? Ujung-ujung gitu. Oke. Ya, itu enaknya komedi tuh. Itu Menurut enaknya saya, komedi, enaknya ya, komedi itu teman-teman bermain di komedi itu ya itu. Kita bisa menyampaikan keresahan kita nih melalui komedi itu. Baik itu pribadi kita maupun luas sosial gitu bisa tak luangkan di komedinya. Oke, benar bang. Ya. Nah bang, kita kan tadi sudah bahas konten di Instagram Ya. nih bang. Kemarin juga Dina ada lihat abang sempat buat film atau berperan di sebuah film yang berjudul Sengginoku atau Begitukah dalam bahasa Ya. Tidung kan bang kan. Ya. Nah itu bisa ceritain nggak sih bang, abang sampai bisa memerankan sosok nelayan di film Sengginoku? Bisa dong kalau diceritain karena saya terjun di situ kan. Iya benar. Ayo membuka tabir lagi masa lalu. Gak apa bang, kan mau tahu juga nih kepo nih. Mumpung ada kesempatan ketemu dengan Itu kejadian setahun yang lalu kalau nggak salah ya, karena masih zaman COVID juga sih. Dan kita ngangkat temanya new normal, dan itu diadakan untuk nasional. Kebetulan film itu dilombakan untuk nasional, dan kami dipilih. Bukan kami sih yang ikut audisi, enggak. Kami enggak menyodorkan diri untuk ikut audisi. Tapi ada salah satu semacam editor lah. Editor kelas tarakan gitu. Dan dia melirik kami, ngasihkan itu, proyekan itu. Jadi kami ini mencoba aja. Ayo dicoba aja, main di nasional. Kayak mana sih rasanya main di nasional itu kan? Nah, main di nasional, membawa budaya kulturnya Tarakan, baik itu bahasa, baik itu ruangannya apa, istilahnya ruangan kotanya Tarakan ini kayak apa, sisi pekerjaannya kayak apa. Kami bawa dalam satu film itu. Dan akhirnya ucuk-ucuk dia jadi juara favorit. Iya. 10 favorit. Jadi juara masuk favorit untuk Indonesia. Alhamdulillah. Tapi apa ya? Senang juga, senang sebetulnya iya. Tapi itulah namanya kita nih berjuang, kesian berjuang sudah untuk Tarakan. Tanda kutip nih ya, Iya, bapak-bapak yang di atas ini loh. bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Kami ini kan sudah berjuang untuk Tarakan. Istilahnya adalah hak istimewa Ya, benar. untuk pemuda-pemuda Tarakan ini yang berjuang di dunia kreator. Macam-macam sih pencapaiannya teman-teman di kreator nih, baik itu di industri film maupun di individualnya, macam-macam sudah menuju nasional. Tapi apa ya? Maksud saya tuh begini nah. Untuk para bapak-bapak tuh kan. Kasihlah ruangan kami nih, kasih kami ruang. Kalau memang mau mensupport, ayo support kami. Kami tidak minta apa-apa sih, tidak minta apa-apa dari para anak. Toh jangan nanti sudah jadi baru dia bilang itu Iya, Bang. anak handa kami. Decline. Ya, decline seperti itu. Kami ini berjuang semata-mata untuk Tarakan juga, mengangkat Tarakan. Toh kalau itu jadi barang kan pasti ditanya, ini kreator mana sih? Kreator Tarakan. Kok nggak ada support sistemnya dari
bapak-bapaknya ini. Iya. Gitu. Itu sih keresahan yang ada kami dari batin kami dari para kreator. Iya, Macam-macam sih pencapaian sudah teman-teman dari kreator untuk Tarakan. Iya, setahu Dinda juga film Sengginoku itu masuk yang tadi Abang bilang, Ya. 10 film favorit di Kementerian Sosial. Betul. Kan Bang kan? Kementerian Sosial. Kementerian Pak, Sosial. tolong dong Pak, Ya. ini anak mudanya dikasih wadah, udah dikasih. membanggakan sampai mana. Wadahnya doang ya Bang ya? Itu yang kami minta. Nah, Kami minta itu. sedikit lah dari perhatian dari pemerintah Iya, sini. benar. Kesian loh teman-teman di luar sana Iya. berjuang mati-matian membawa nama Tarakan. Bukan cuma di dunia kreator, macam-macam sih, Iya, musik, apa tari segala macam. Tarakan nih punya talenta luar biasa. Iya. Tapi itulah mungkin matanya pemerintah ada yang gini, ada yang gini. Minta maaf loh Bapak ya, tapi saya ngomong jujur nih kayak Iya, gitu. Ya itulah benar. yang saya saksikan di sini. Iya, Karena benar. kami ini sebagai pelakunya. Iya. Sebagai pelakunya jadi kami tahu apa yang kami rasakan, kegelisahan Betul, kami. Gitu sih. Tapi kalau untuk film Sengginoku itu pertama kali nggak sih Abang main film? Pertama Pertama kali. kali coba di situ. Kalau untuk konten YouTube sudah sering, dan itu memang mencoba. Ayo kita coba, katanya teman itu kan Ujang manajemen. Dicoba aja, bilangnya. Dicoba dulu 4 tahun. Gak usah ngarap menangnya. Tampilkan aja performnya. Dan itu kebetulan hari sebelum itu padat sekali karena sebelum hari itu kami derawan. Ke Derawan. Bukan ke Derawan, mancing. Mancing satu malam dan itu saya mabuk. Nah, besok paginya langsung tag. Langsung. Jadi posisi itu masih gini-gini. Nah, itu jam 6 pagi tag-nya sampai jam setengah 6 sore. Jadi agak sedikit capek dan nggak ada harapan untuk sini sudah posisi muka nggak beres. Makanya posisi muka saya di situ kayak ngantuk sekali. Tapi kata anunya produsernya dapat. Karena kamu di situ berperan sebagai istilahnya kalau bahasa Bugisnya tuh bambong, pengangguran. Pengangguran, dan si Ujang ini sebagai pekerjanya. Dan si Boleng ini ya tetap bawa dia punya karakter yang nggak mau taunya apa segala macam di film situ. Dan dia suka salah tangkap gitu, salah kaprah. Ya, yang normal itu. Nah itu kita udah dengerin tuh perjuangannya Bang Boleng membuat konten dan membawa nama Tarakan sampai ke nasional. Ternyata segitu banget loh guys. Iya. Wah, Betul, ini perjuangan. loh. Dan perjuangan kami tuh minta sedikit apresiasi. Iya. Itu saja sih. Nggak mau minta apa-apa segala macam, enggak. Jangan sedikit deh, kalau bisa banyak. Nah, lebih bagusnya kalau banyak Pak ya. Kalau ada view-nya banyak ya Pak ya. Karena kami ini sudah sering naik turun tuh ke kantor yang di atas tuh ya, tapi itulah cuma dibilang ya sampai sekarang kami tunggu tuh janji dan ianya tuh tapi enggak ada. Ya. Belum ada. Udah disinggung udah itu langsung. Semoga lah kan lewat sini tuh bisalah sampai Iya, kan. Mana tahu bener-bener. didengarnya ya mungkin Pak tolonglah Pak dibantu sedikit. Nah, terus Bang Abang kan tadi juga ada nyinggung mengenai buat konten di YouTube. Ya. Nah, salah satunya Dinda lihat itu yang benar-benar ngena, maksudnya ke Dinda itu adalah gagah kamu nih, Mbah. Bersedekah. Ya. Nah, itu pesan yang sebenarnya Abang mau sampaikan dari konten itu apa sih, Bang? Berbagi. Sesusah-susahnya kita nih masih ada yang susah. Gitu kemarin itu kan kita collab juga sama salah satu pemberi sosial kayak gitu. Nah, kebetulan dipanggil main gitu ya, kita bisa tunjukkan ya ini yang bisa kami lakukan untuk mengajak teman-teman di luar sana melalui video ini ya. Yuk kita berbagi, contohnya Tarakan nih masih sekaligus membuka mata pemerintahan lagi nih. Iya. Nah, di Tarakan ini masih banyak juga orang-orang di bawah garis kemiskinan yang perlu bantuan. Nah, disitulah menyampaikannya lewat video, bisa disampaikan ke situ. Gitu. Berarti kritik dan sosial ya, Bang? genrenya tuh. Memang genre kami yang angkat kemarin itu kan kalau saya memang komedi real. Untuk saya pribadi, tapi waktu kemarin main sama Ujang itu kan kami membawa edukasi entertainment. Jadi di mana kami mengentertainment orang, membawa edukasi juga. Wajib harus ada edukasinya. Bukan sekedar komedi. Kalau sekarang saya pribadi di konten saya justru bisa hilang edukasinya. Malah konten betul-betul komedi, lucu-lucu gituan doang aja. Karena saya kalau edukasi bisa dibilang susah untuk mengedukasi. Teman-teman contoh, saya mau memberikan saran kayak gini enggak dapat. Tapi kalau dalam bentuk komedi yang gila-gilaan begitu, saya bisa mainkan gitu. Iya, tergantung potensi juga sih, Bang. Kita kan enjoy-nya kayak gitu Ya, Kita betul. lakuin aja gitu ya, Bang. Lalu, Bang, mau dong spill sedikit rencana Abang nih ke depannya dengan teman-teman konten kreator lainnya. Ada nggak sih mau buat project-project gede lainnya, Bang? Bocorin di sini. Tahu enggak ya? Tak tahu nggak ya? Sedikit aja bocorin. Ada nggak, Bang, rencana? Insya Allah ada. Insya Allah ada ya, Bang. Karena kami tergabung ada beberapa orang sih di circle ini namanya pejuang konten. Pejuang
Nah itu bisa dibilang komunitas juga. Iya, nggak dibilang komunitas, iya juga. Tapi satu circle. Dan ini orang-orang yang lagi berusaha mati-matian untuk Tarakan, para pejuang konten ini, untuk mengibarkan bendera kreator Tarakan di mata nasional. Iya, salah satunya dalam situ mungkin ada Kumis, bukan mungkin sih, ada Kumis, ada Bangkor, ada Deng Ruka. Itulah lagi yang berjuang mati-matian untuk kota ini. Tapi kami sekarang punya standar sih. Kalau dari Tarakan untuk Kaltara itu kami sudah bukan tak dipakai sih, dipakai, tapi tujuannya lebih ke nasional, dari Kaltara ke nasional. Bukan lagi dari Tarakan untuk Kaltara, tapi dari Tarakan untuk nasional, dan itu misi kami untuk tembus ke sana. Nah, itu sekarang lagi dalam penggarapan lah. Iya, benar. Karena yang saya ini cuman pemain aja dalam situ. Selebihnya teman-teman yang melakukannya, kayak penggarapan naskahnya apa segala macam. Saya cuma bisa bantu apa yang saya bantu, gitu aja. Iya, benar. Nah, kalau ini kan kita lihat genrenya Abang ini kan seperti komedi, terus Abang fokus juga di Instagram, di YouTube, dan ada juga bermain film beberapa gitu, Bang. Kemungkinan ada nggak sih, Bang, berpikir untuk keluar dari zona nyaman? Maksudnya zona nyaman apa nih? Zonanya Abang berkonten kreator gitu, ingin mungkin menantang diri lagi untuk ke hal-hal yang lain gitu, Bang, selain berkonten. Ini enggak ya, karena biar lebih seru menantang-nantang. Kalau mungkin pengen jadi selebgram yang endorse sana sini. Yang kalau kayak gituan ada sih, semua kreator pingin kayak gitu. Jiwanya seorang kreator tuh cari tantangan. Iya. Semakin ditantang semakin jadilah dia. Kok bisa ndak kayak gini? Bisa dong. Walaupun dia ndak ada basic di situ, tapi mencoba. Itu yang kami sekarang mau belajar. Dan untuk masalah mengendorse apa segala macam, itu memang yang kami cari. Ndak munafik kan. Yang pertama cari famous, yang kedua cari duit. Tapi untuk sekarang ini kami jalani dulu karya dulu, kreativitas. Yang itu bonus. Toh kalau memang mau dia ada ya diambil. Kalau ndak ada juga ndak masalah. Kayak gitu sih. Intinya kami mau menghibur. Menjadi apa istilahnya, kalau makanan tuh mau menyajikan makanan yang enak lah buat tamu kami nih. Anggaplah warga-warga Tarakan sini tamu kami, dan kami tuan rumahnya di konten kami gitu. Toh kalau dia disuka, alhamdulillah. Nggak disuka jangan dihujat. Itu ya, tolong support kami itu saja ya. Tolong support dan kritik, itu yang kami perlu. Jangan kami kayak istilahnya lambung kami dengan wah ini keren itu. Kami nggak butuh itu. Kami butuh perbaikan. Itu saja kami minta. Iya, karena kita terbangun dari banyaknya kritik. Ya, itu dari situ. Dan kami juga dari latar belakang kami ini semua orang-orang kok. Bisa dibilang orang-orang tidak beres, dan kami sudah biasa dengan kayak begituan. Kalau mau kritik kami sekaya apapun, selama itu masuk dalam garis kami ya kami terima. Kalau tidak terima ya silakan kami skip. Itu aja. Kami tidak mau cari keributan. Ayo rangkul sama-sama gitu aja. Ayo sama-sama gitu, Bang. Sama-sama. Betul. Nah, Bang. Nah, ini kan kalau Dinda sendiri nih, Bang, di kalangan muda ya, perlu dong motivasi dari Abang atau harapan serta pesannya Abang gimana untuk kami mampu menuangkan kreativitas kami, baik itu dalam bentuk konten seperti Bang Boyang atau dalam bentuk lainnya. Abang punya nggak sih kata-kata semangat untuk kami nih, Bang, para generasi muda? Kata-kata semangatnya, cari dulu, gali dulu potensinya, dapatnya di mana. Ada teman saya tuh, dia kemarin sempat cerita-cerita, dia dari kelas 4 SD mencari jati diri, itu dia setengah mati mencarinya, dan dia dapat jati dirinya melalui lisannya. Nah, itu yang kita cari terus. Kemampuan kita sih di mana nih? Kemampuan saya di mana? Nanti jika itu sudah dapat, enak jalannya, nggak ribet. Contoh Dinda, kemampuannya mungkin di sini. Jadi digali terus, tapi sambil belajar, diasah terus. Jangan cepat puas lah. Contoh kayak saya nih, sampai sekarang mungkin bilang orang, wah kok sudah jadi ya? Menurut saya belum ada apa-apanya. Masih banyak perjalanan saya mau tempuh. Selama umur saya masih panjang. Itu aja. Jangan takut sama kerasnya ombak di luar. Kalau seorang pelaut sudah biasa tuh sama ketemu ombak luan besar. Jangan takut kapalnya karam. Jalan aja terus. Sampai ketemu pulau nanti, di mana pulau itu bisa menyediakan apa yang kamu mau. Untuk Bang Boy, keren nih, Bang. Menohok sekali nih kata-katanya, Bang. Saya langsung kena banget. Apalagi kami generasi muda dan kalian semua yang nonton di rumah pasti langsung kena. Oh iya, Bang, bener banget. Oh iya, ada pesan lagi. Jangan lihat kami ini dari sisi luarnya aja bilang, wah kreator Tarakan nih kaya-kaya ya berduit. Salah tuh, itu salah.
Kami setengah mati loh juga. Yang kami pikir nih sekarang karya ya, bukan kami mau cari uang, itu salah. Kami mau cari karya dulu, nyediakan buat kamu-kamu orang tuh yang terbaik. Sekaligus singgungan buat para yang di Iya, atas-atas. Nah, gitu. Bener-bener duit itu bonus ya Bang, Ya, dari itu kerja bonus. keras. Tapi ya sadarlah juga Bang, kasih Ya, kan kerja keras kasihlah. juga Betul. gitu kan Bang kan. Betul. Oke Bang Bowen, karena kan dari tadi kita udah cerita serius nih tentang harapan, tentang perjalanannya Bang Bowen, konten apa segala macam, sampai kita udah nyinggung pejabat yang ada di atas nih Bang. Nah kemudian Dinda pengen ngajak Abang, ayo kita main nih Bang. Abang mau nggak main sama Dinda? Main apa nih? Kita main tanya jawab cepet-cepatan. Abang pilih, Dinda kasih pilihan. Karena kan hidup tuh adalah pilihan Bang. Aku nggak suka milih orangnya. Aduh, tapi di sini Dinda tantang Abang untuk milih. Abang terima nggak tantangan Dinda? Kan tadi katanya konten kreator harus berani menantang. Iya dong. Jadi di sini Dinda tantang Abang ya Bang ya? Ya. Oke, bener ya Bang? Abang siap ya? Siap. Oke, siap, Bang. Betul nggak enak perasaan tuh nih. Oke, aku suruh pilih Bang. Brand ambasador sendal jepit atau sepatu cat? Sepatu cat. Sepatu cat, oke. Konten atau film? Konten dong. Berkonten di warkop atau barbershop? Ayo cepet Bang. Dia apa? Berkonten di warkop atau di barbershop? Ayo. Yang pertama. Oke, di warkop. Pilih genre komedi atau ikoi-ikoi? Komedi lah. Collab atau tunggal? Collab atau tunggal? Nah, ini yang agak ribet nih. Ayo, Neng. 1, 2, 3, Abang, collab atau tunggal? Ada susah. Abang collab atau tunggal? Tunggal. Oke, tunggal ya Bang ya. Katanya di sini disaksikan nih. Oh, teman-teman collabnya Bang Bowen, mohon maaf Bang ya. Mohon maaf. Ayo dilempar dong. Oke, Dina mau tanya dari pilihan Abang tadi, tanya alasannya ya Bang ya. Ya. Tadi kan antara brand ambasador jepit, sendal jepit atau sepatu cat. Abang pilih sepatu cat. Padahal kan di bio Abang sendal jepit. Gimana tuh Bang? Itu bio sendal jepit, pancingan aja sih. Mancing. Buat yang lain-lain tuh kan, aduh, siap sendal jepit, brand ambasadornya mau bahkan juga nih kayak yang itu nesegloga, disebut. Ya kan, yang kayak gitu-gitu sih ya. Iya, Singgungan bener. aja sih. Tapi Iya, kalau disuruh bener. pilih, nggak usah munafik lah. Iya, nggak usah munafik Antara lah. sendal jepit sama sepatu cat nih. Sepatu cat Ya, dong. sepatu cat dong. Itu mereknya Adinda. Hah? Adidas. Kita plesetin Bang. Ya, pintar nih Ya, komedi kita dia. plesetin. Wah, ini yang baru Bang, bilangin bisa nih. diajak konten Disuruh gimana? ngasal-ngasal langsung anu ya. Boleh. Sip. Oke, tadi Abang pilih konten atau film, Abang pilihnya konten. Kenapa Konten. Bang? Padahal Karena- kan film udah Ya. menjanjikan Abang nih ceritanya. Film menjanjikan menurut saya untuk mengasah diri saya pribadi di film ya. Tapi kalau menjanjikan belum. Itu saya pribadi, tapi tidak sesuai teman-teman kreator. Tapi kalau menurut saya untuk film saat ini belum menjanjikan. Belum menjanjikan. Konten kami saja, nggak usah munafik, belum menjanjikan, apalagi untuk sekelas film. Karena kita berusaha mau menyajikan yang terbaik dan sudah menyajikan yang terbaik, tapi apresiasinya dari kembali lagi ke bapak-bapak di sini Ya. belum ada, dan itu saya bilang kenapa film itu tidak menjanjikan. Tapi untuk mengasah kemampuan, oke. Jadi masuk di akal. Tapi masyarakat Tarakan gimana? Apresiasinya aman aja Bang? Kalau masyarakatnya aman, alhamdulillah, ada orang tuh open mind semua. Open mind Yang nggak open mind itu kembali lagi. Kembali lagi. Kan? Coh, sudah masyarakatnya sudah open mind sama kreatornya. Wih, ini loh, gini lah. Maksudnya tuh sadar diri dong yang di atas nih, ya kan? Sadar dong. Tuh masyarakatmu aja yang milih kau nih open mind, masa lu yang di atas tuh gitu gitu. ya, bener. Maaf Pak, agak sarkas sedikit. Ya, sarkas ya Bang ya. Oke, kita di pertanyaan yang ketiga tadi, warkop atau barbershop. Abang pilih warkop. Kenapa tuh Bang? Pertama, tempat kerja saya di situ. Di warkop. Dan saya kalau ke barbershop ya teman punya juga. Di situ memang tempat saya berkarya juga. Sebetulnya bukan pilihan situ, nggak tempat pilihan. Tapi karena tempat saya kerja, toh kalau saya mau main kan nggak harus keluar jauh-jauh. Tempat saya kerja nggak mengganggu pekerjaan saya. Itu aja. Tapi kalau kami mau main-main nih ke tempat kerjanya Abang, boleh nggak Bang sekalian nongki di warkop? Boleh dong, namanya tempat umum kan. Di mana tuh Bang Di lokasinya? promosi dong Iya jatuhnya. sekalian Bang, Kan sobat tuh kerja. jadi brand ambasador.
Ownernya siklus. Tambah gaji dong. Tempatnya di depan STB. Oh, di siklus Di Putestik ya, situ Bang. ya. Oke. Iya. Selanjutnya genre Bang. Komedi atau ikoy-ikoy? Abang pilihnya komedi dong. Kenapa tuh Bang? Kalau milih iko-iko yang enggak lah. Kalau mau berbagi, memang semua orang pingin berbagi. Tapi apa yang mau dibagikan dulu nih? Kami ini punya apa? Yang kami bisa bagi nih cuma hiburan. Tawa itu saja. Ya kalau mau masuknya ke sedekah, jadikan hiburan jadi sedekah, alhamdulillah. Dan kenapa komedi? Ya kami memang tempatnya di komedi. Dan kami bisa berbagi melalui komedi. Itu aja. Kalau melalui untuk uang mungkin kami butuh support, butuh dana dari luar. Ya itu aja sih. Dan kemarin itu ikut iko-iko ya sudah jadi tim doang aja. Konten juga ya Bang ya. Ya gitulah. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bang. Collab atau tunggal? Ini menjebak. Abang pilih tunggal. Di depan teman-teman collabnya Abang. Ayo gimana tuh Bang? Kenapa Abang pilih tunggal? Tapi Abis ini nggak ditemen sih. Udah nggak tanggung ya Bang. apa ya kalau tunggal jatuhnya ke personal branding. Kenapa? Mau berusaha juga mau main dengan diri sendiri ini kayak apa. Tapi sampai sekarang saya masih belajar. Mau bermain dengan sendiri sendiri. Tapi kalau untuk collab memang nggak bisa lepas sih saya. Karena di situ saya belajar. Karena saya ini sebagai pemula datang ke sini. Kan masih banyak teman-teman legend yang di luar sana tuh yang saya harus belajar kayak gitu. Tapi untuk menyediakan konten saya tunggal itu kewajiban menurut saya. Kenapa saya pilih tunggal? Karena kan orang mau melihat di Instagram saya tuh ya sebagai si Boleng, bukan sebagai kolaborasi. Begitu. Baik, Bang. Ya, itu anu saya. Wah, terima kasih banyak nih ya Bang Boleng ya. Kita udah cerita banyak sama Bang Boleng. Kita juga udah main nih sama Bang Boleng. Nah, sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya dengan Adinda Rahmadani. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bang sama Boleng. buat Kes TV juga terima kasih banyak ya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita dengan narasumber yang mungkin lebih kreatif lagi dan pastinya lebih motivasi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.